Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang hadis arba'in. Kita masuk pada hadis yang pertama. Kita akan menerjemahkan perkata dan mengi'rabkannya. Mengi'rab artinya mengidentifikasi setiap kata pada posisinya masing-masing dalam bahasa Arab. Ya. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Ya, kita mulai terjemahkan dan kita i'rab sekalian. Ya, dari kata an, ya. An itu artinya dari. Dia adalah huruf jar. Dia adalah mabni atau tetap ala sukun, yaitu dengan harokat sukun di atas nun. Kemudian amiri. Amiri itu artinya pemimpin. Posisinya adalah isim majrur karena huruf jar an tadi, ya. Kemudian tanda majrurnya adalah kasroh dhahirah karena dia adalah isim mufrad dan dia sebagai mudhaf. Kemudian al-mu'minina artinya orang-orang yang beriman. Dia adalah mudhaf ilaih dan dia majrur. Tanda majrurnya adalah ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian abi artinya ayah. Dia adalah ataf bayan dari amri atau mengikuti amri. Dia adalah majrur dengan tanda ya karena dia adalah asmaul khamsah dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian hafsid, ya, dia adalah mudhaf ilaih dari abi. Dia adalah majrur dan tandanya adalah kasroh dhahirah. Kemudian umara adalah juga ataf bayan dari abi hafsin. Dia adalah majrur dan tanda majrurnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasroh karena dia mamnu minas sorfi atau tidak menerima tanwin. Jadi selain tidak bisa menerima tanwin, dia juga tidak bisa kasroh. Kemudian ibni adalah badal kul min kul, ya. Dia menggantikan Umar dan dia adalah mudhaf, tandanya adalah kasroh. Kemudian al-khattabi, ya, dia adalah mudhaf ilaih, ya, tandanya adalah kasroh dhahirah. Kemudian rodhiya artinya meridhoi. Dia adalah fi'il madhi. Dia mabni dengan fathah
sebagai doa. Kemudian Allah, dia adalah lafzul jalalah sebagai fa'il. Dia posisinya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Kemudian anhu, artinya darinya. An itu dari, adalah huruf jar. Dia mabni pada sukun. Kemudian hu adalah dhamir muttasil, yaitu bersambung. Dia juga mabni pada dengan dhammah. Dia menempati posisi isim majrur karena an. Kemudian qala artinya dia berkata, Umar bin Khattab berkata, dia posisinya fi'lul madhi, ya. Tandanya fathah, selalu fathah. Fa'ilnya atau pelakunya dhamir mustatir atau melebur di dalam satu kata itu. Dia tersembunyi. Ya. Fa'ilnya itu tadi Umar bin Khattab. Kemudian sami'tu. Sami'tu itu aku mendengar artinya. Kemudian dia posisinya fi'lul madhi. Dia mabni atas sukun karena dia bersambung dengan tak. Jadi sukunnya itu di atas ain itu. Taknya itu adalah dhamir. Dia dhamir atau kata ganti muttasil yang bersambung. Dia adalah mabni atas dhammah. Dia menempati posisi rofa fa'il, ya. Dia menggantikan fa'il. Kemudian rasulah. Rasulah itu maf'ul bih atau objek, mansub, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Kemudian dia juga mudhaf. Kemudian Allahi adalah lafzul jalalah. Dia adalah mudhaf ilaih majrur dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah. Kemudian sholla. Sholla adalah fi'lul madhi. Dia adalah mabni atau tetap pada harokat fathah muqaddarah di atas alif maksurah, ya. Sholla artinya penghormatan atau mendoakan kesejahteraan. Allahu lafzul jalalah. Dia adalah fa'il, ya. Dia adalah rofa. Tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian alaihi. Alaihi artinya atasnya. Terdiri dari dua kata, yaitu ala di atas, hi dia. Dia maksudnya Rasul. Ala adalah huruf jar. Dia mabni pada sukun. Kemudian hi adalah dhamir atau kata ganti. Dia mabni pada kasrah. Hi menempati posisi isim majrur. Kemudian wa adalah harful ataf atau kata sambung. Dia mabni pada fathah. Kemudian salam. Salam artinya keselamatan, ya, mendoakan keselamatan. Kemudian dia adalah maktuf. Dia adalah fi'il madhi maktuf pada sholla. Dia adalah
mabni pada fathah. Ma'tuf artinya bersambung atau muttabi, mengikuti dia. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyela. Dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kemudian yaqulu artinya berkata. Dia adalah fi'lul mudhari, dia marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Dia kembalinya kepada Rasulullah. Kemudian innama itu artinya sesungguhnya. Innama terdiri dari dua kata, yaitu inna dan ma. Inna adalah huruf nasab, dia adalah taukid. Dia menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khobar setelah isim. Ya, dia adalah mabni pada fathah. Kemudian ma itu hanyalah huruf zaidah pada inna. Dia itu adalah isim sesungguhnya. Dia mabni atas sukun di atas alif. Kemudian al-a'mal artinya amal-amal. Dia adalah mubtada atau pembuka kalimat pada kalimat yang diawali dengan isim. Dia posisinya adalah marfu, tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah karena dia adalah jamak taksir. Kemudian bin niyat yaitu dengan niat. Huruf ba atau bi itu artinya dengan, dia adalah huruf jar, dia mabni pada kasrah. Kemudian an-niyat adalah isim majrur karena ba tadi, karena bi, dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah. Jar majrur itu menempati posisi khobar mubtada. Kemudian huruf wawu adalah huruf ataf, artinya dan, dia mabni pada fathah. Kemudian innama sama seperti yang di atas. Inna adalah huruf nasab, dia adalah taukid dan dia kemudian ma adalah isim zaidah yang menempel pada inna. Dia adalah mabni atas sukun di atas alif. Kemudian likulli. Likulli itu pada setiap sesuatu artinya. Itu terdiri dari dua kata, yaitu li dan kulli. Li artinya untuk. Dia adalah huruf jar. Dia adalah mabni pada kasrah. Kemudian kulli adalah setiap, artinya setiap. Dia adalah isim majrur karena li atau huruf lam tadi. Dan alam tanda jarnya adalah kasrah dhahirah. Dia adalah mudhaf. Kemudian imri'in artinya seseorang. Dia adalah mudhaf ilaih dari kulli tadi ya. Dia adalah majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah dhahirah. Kemudian ma adalah isim mausul atau kata penghubung. Dia adalah mabni pada sukun. Ma artinya apa yang. Kemudian nawa artinya meniatkan. Dia adalah fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Dia adalah mabni pada fathah
fathah muqaddarah ya. Kemudian dia mengandung fa'il ya, dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi, dikembalikan pada huwanya itu siapa, yaitu imri'in tadi. Kemudian faman itu terdiri dari dua kata, yaitu fa dan man. Fa artinya maka dan man artinya siapa yang. Fa itu huruf athaf, itu kata sambung, dia adalah mabni atau tetap pada fathah, dia tidak ada tempatnya dalam i'rab. Kemudian man adalah isim syarat, dia menjazmkan kata setelahnya ya. Dia mabni pada sukun, dia menempati posisi rofa sebagai mubtada. Kemudian kanat itu artinya telah atau sudah, itu menunjukkan sesuatu yang dikerjakan pada masa lampau. Dia adalah fi'ul madhi nakis ya. Nakis itu tidak lengkap, dia adalah nasikh juga. Dia merofakkan isim setelahnya dan memansubkan khobarnya. Kemudian dia adalah mabni pada fathah, mabninya itu di atas nun ya. Kemudian tak itu tak taknis, huruf taknis yaitu menandakan perempuan, itu dia mabni pada sukun. Dia menempati posisi yang sebagai fiil yang dijazmkan oleh isim syarat tadi, man tadi. Dia adalah fi'il syarat. Kemudian hijratuhu adalah isim yang datang setelah kana, dia adalah marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah. Dia adalah juga mudhaf. Hijrah itu mudhaf, terus kemudian hu-nya itu adalah dhamir muttasil atau dhamir yang bersambung. Dia mabni pada dhammah, dia menempati posisi mudhaf ilaih. Hijratuhu artinya hijrahnya atau perpindahannya. Kemudian ila artinya kepada, dia adalah huruf jar. Ya mabni pada sukun di atas alif maksurah. Kemudian Allah adalah lafzul jalalah, dia adalah isim majrur karena huruf ila tadi di depannya, dan tanda jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian jar majrur itu menempati posisi nasab dari khobarnya kana. Kemudian al-wawu, wa itu adalah huruf ataf, artinya dan ya, dia mabni pada fathah. Kemudian rasulu artinya rasul ya, dia maktuf atau bersambung ala lafzul jalalah ya, pada Allah tadi. Dia adalah majrur juga dan tanda jarnya adalah kasroh dhahirah dan dia adalah mudhaf. Kemudian hu atau huruf ha, dia adalah dhamir muttasil ya, kata ganti yang bersambung. Dia adalah mabni pada kasroh, dia menempati posisi jar mudhaf ilaih. Kemudian fa hijratuhu yaitu terdiri dari tiga kata, yaitu fa, hijratu, dan hu ya. Fa itu adalah huruf ataf ya, dia adalah mabni pada fathah dan dia adalah jawab syarat dari
faman kana hijratu ilallahi wa rasul. Ya. Kemudian hijratu adalah mubtada, dia adalah marfu pada dan tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah dan dia adalah mudhaf. Kemudian huruf ha atau hu adalah dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung, dia menempati posisi jar dari mudhaf ilaih. Kemudian ila adalah huruf jar, dia mabni pada sukun. Kemudian Allah adalah lafzul jalalah, dia adalah majrur karena huruf jar ila tadi, dan tanda jarnya adalah kasroh dhahirah. Wa adalah dan, ya, wa itu adalah huruf ataf, dia mabni pada fathah. Kemudian rasuluhu, dia adalah rasul adalah maktuf pada lafzul jalalah dan dia adalah majrur dan alamat jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian dia adalah juga mudhaf. Kemudian hu atau huruf ha adalah dhamir muttasil, dia mabni pada kasroh, ya, dia menempati posisi jar dari mudhaf ilaih. Kemudian wa adalah huruf ataf, dia mabni pada fathah, dia ataf untuk jumlah atau kalimat pada jumlah yang pada jumlah sebelumnya, jadi menyambungkan pada jumlah yang atau kalimat yang sebelumnya. Man adalah isim syarat, ya, dia menjazmkan kalimat setelahnya atau kata setelahnya, dia adalah mabni pada sukun, dia menempati rofa sebagai mubtada. Kemudian kanat adalah fi'il madhi nakis nasikh, ya, dia merofakkan isim setelahnya dan menasabkan khobar setelahnya, dia posisinya mabni pada fathah. Kemudian taknya itu adalah taknis, yang menunjukkan sebagai wanita, dia mabni pada sukun, dia tidak punya posisi apapun di dalam i'rab. Kemudian hijratuhu, hijrah adalah isim kana, hijratuhu, ya, isim kana marfu dan alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah pada hijratu, ya, tadi. Kemudian dia adalah mudhaf, hijratu itu mudhaf. Kemudian ha atau hu adalah dhamir muttasil mabni pada dhammah, ya, dia menempati posisi jar mudhaf ilaih. Kemudian ila adalah huruf jar, dia mabni pada sukun. Kemudian lidunya itu terdiri dari dua kata, yaitu li dan dunya. Li adalah lam, yaitu huruf jar, dia mabni pada kasroh. Kemudian dunya adalah isim majrur karena huruf lam atau li itu tadi, dan tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah itu tidak ada kasrohnya, ya, cuman diperkirakan itu kasroh pada alif karena alif tidak bisa kasroh. Kemudian yusibuha itu apa yang diinginkannya. Yusibu itu adalah fi'lul mudhari, dia marfu dan alamat rofaknya adalah dhammah dhahirah. Kemudian fa'ilnya atau pelakunya adalah dhamir mustatir atau dhamir yang tersembunyi dan diperkirakan adalah huwa.
Kemudian ha adalah dhamir muttasil atau dhamir kata ganti yang bersambung. Dia adalah mabni pada sukun. Dia menempati posisi nasab maf'ul bih atau objek. Au itu adalah huruf ataf ya, atau kata sambung. Dia adalah mabni pada sukun. Au artinya atau. Kemudian imro'ati yaitu wanita, artinya wanita. Dia adalah ma'tuf, ma'tuf pada kata dunia. Dia adalah majrur dan tanda jarnya adalah kasroh dhahirah. Kemudian yang kihuha itu terdiri dari yang kihu dan ha. Yang kihu adalah fi'il mudhari. Dia adalah marfu dan tanda rofa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, takdiruhu huwa ya. Kemudian ha adalah dhamir muttasil, dia mabni pada sukun. Dia menempati posisi nasab sebagai maf'ul bih. Yang kihuha artinya menikahinya. Kemudian fa hijratuhu, fa-nya itu adalah jawabus syarat, yaitu dia mabni pada fathah ya. Kemudian hijratu adalah mubtada, dia marfu dan tanda rofa'nya adalah dhammah dhahirah. Dia adalah mudhaf, dia juga mudhaf. Kemudian ha adalah dhamir muttasil. Dia mabni pada dhammah. Dia menempati posisi jar mudhaf ilaih. Kemudian ila artinya kepada, dia adalah huruf jar, dia mabni pada sukun. Ma artinya apa ya, apa yang, dia adalah isim mausul atau kata yang kata penghubung. Dia adalah mabni pada sukun, dia menempati posisi jar isim majrur karena ila. Kemudian hajara itu adalah fi'lul madhi, dia mabni pada fathah ya. Kemudian fa'ilnya atau subjeknya adalah dhamir mustatir. Ya, diperkirakan adalah huwa. Hajaro artinya berhijrah. Kemudian ilaihi terdiri dari dua kata, yaitu ila dan hi. Ila artinya kepada, dia adalah huruf jar mabni pada sukun. Kemudian hi atau huruf ha adalah dhamir muttasil, dia mabni pada kasrah, dia menempati posisi isim majrur. Ila ma jaro ilaih, dia adalah khobar mubtada ya. Jadi selesai ini tadi menerjemahkan perkata dan mengi'rabnya. Kemudian diterjemahkan secara utuh dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia dan yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu tadi ya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari kami.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.